Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Tobat Nakal Official. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang ajab seorang pejabat. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pejabat yang tidak amanah dan selalu melakukan zina. Sampai akhir hayatnya, kemaluan jenazah pejabat itu selalu mengeluarkan nanah. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Ruang VIP nomor 5 Rumah Sakit Sekar Maju itu terasa sangat mencekam. Di ruangan itu Mbak Kusno terbujur kaku tak berdaya di atas pembaringannya. Rasa kesakitan tampak dari raut wajahnya yang sudah seminggu terbaring di ruangan itu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuhnya lemas, tidak bertenaga. Cairan infus tak mampu memulihkan tenaganya untuk berdiri dari pembaringan. Ia terkapar seperti seonggok kayu. Hanya detuk jantung yang berdetak, dan itu memberi pengertian bahwa ia masih hidup. Bu Lasmi, istri Mbak Kusno, yang menunggu terseduh di samping pembaringan suaminya. Ia hanya mampu menangkap makna dari keinginan Mbak Kusno dari isyarat bola matanya dan gerakan mulutnya yang tidak bisa mengeluarkan suara. Air mata Bu Lasmi sudah terkuras habis. Ia sesegukan dalam sedih. Isak tangisnya nyaris tak terkontrol. Dan tiba-tiba, jeritan keras keluar dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, datang 2 orang perawat dan anak laki-laki Pak Kusno masuk ke dalam ruangan dan berusaha menenangkan Bu Lasmi. Di situ tubuh Mbak Kusno terasa sangat dingin sekali, yang membuat Diding, anak laki-laki Mbak Kusno, tak henti-hentinya memeluk ayahnya, karena ia tahu ayahnya sudah berada di ambang maut. Ia berkali-kali membisikkan kalimat thayyibah dan berusaha menuntun sang ayah untuk mengikuti gerakan mulutnya. Entah mendengar bisikan Diding atau tidak, yang jelas Mbah Kusno selalu memegangi kemaluannya. Kemaluannya seperti tertindih beban berat, yang membuat Mbah Kusno kejang-kejang. Mulutnya menganga dan kedua kakinya diangkat mengangkang. Detak jantungnya kian terasa pelan, hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Mbah Kusno menghembuskan nafas terakhir dalam kesakitan yang menyiksa. Setelah tahu ayahnya tak lagi bernafas, Diding tak lagi membisikkan kalimat thayyibah. Ia seketika tercekat, lalu disusul dengan isak tangis. Sementara Bu Lasmi menjerit keras, meratapi kepergian sang suami tercinta. Tahu kalau pasien yang sudah seminggu dirawat itu meninggal, kedua perawat itu segera merawat tubuh almarhum. Kedua kaki almarhum yang mengangkang segera diluruskan. Sejurus kemudian, almarhum dimasukkan ke mobil ambulan dan jenazahnya segera dibawa pulang. Mobil ambulan yang membawa jenazah itu tiba di rumah duka tepat saat matahari sudah muncul dari ufuk timur. Suara sirine ambulan yang meraung-raung memasuki kampung Citayam. Hal itu menjadi tanda kalau di kampung tersebut ada yang meninggal dunia, karena tidak ada lagi warga yang menghuni rumah sakit sebagai pasien kecuali Mbak Kusno. Maka kematian Mbak Kusno langsung tersiar seantero kampung. Rumah Mbak Kusno seketika dirundung duka. Sementara itu, warga berdatangan. Maklum saja, Mbak Kusno bukan orang biasa. Ia bukan orang sembarangan di kampung Citayam. Ia adalah seorang mantan lurah dan sudah puluhan tahun menjabat sebagai lurah. Tak ayal lagi jika banyak penduduk yang datang melayat. 2 jam setelah kedatangan jenazah di rumah duka, keluarga kemudian memutuskan untuk segera memandikan jenazah. Jenazah yang terbaring di ruang tengah lalu diangkat ke tempat pemandian jenazah.
Tetapi saat jenazah itu siap untuk dimandikan dan kain penutup jenazah itu dibuka, seketika keluarga almarhum dibuat tercengang. Karena dari kemaluan jenazah, tiba-tiba keluar cairan putih seperti nanah. Nanah yang mengalir dari kemaluan jenazah itu segera diseka dengan air. Namun berkali-kali diseka, tetap saja cairan putih seperti nanah itu terus-menerus mengalir dari kemaluan jenazah. Pemandi jenazah dan keluarga pun hampir putus asa, sebab usaha memandikan jenazah itu tak kunjung usai, sampai memakan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya cairan putih seperti nanah itu sedikit demi sedikit mereda, dan keluarga segera menutup jenazah itu dengan kain kafan. Usai dimandikan, jenazah pun disolatkan, dan tak lama kemudian diberangkatkan ke tempat pemakaman. Iring-iringan para pengantar jenazah akhirnya tiba di pemakaman. Setelah memasuki pintu makam dan mendekati lubang kubur, akhirnya keranda diletakkan. Lalu jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur. Setelah jenazah berada di liang kubur dan siap untuk ditimbun kembali dengan tanah, segera para penggali kubur mengambil cangkul dan mengayunkan cangkul ke gundukan tanah yang berada di samping liang kubur. Tetapi saat cangkul itu diayunkan, anehnya cangkul itu seperti membentur tanah gundukan yang keras. Berkali-kali cangkul itu diayunkan untuk membebaskan tanah gundukan. Cangkul itu lagi-lagi membentur gundukan tanah yang keras. Tanah itu seakan-akan berubah menjadi batu. Padahal saat tanah kubur itu dilakukan penggalian, tidak keras seperti batu. Apalagi pada saat itu musim penghujan dan tanah kuburan menjadi gembur. Namun kini tanah kuburan itu tiba-tiba telah berubah seperti batu yang tidak bisa dicangkul. Sontak, hal itu membuat semua para pelayat terbengong-bengong. Lalu 3 orang pelayat yang masih keluarga almarhum turun tangan ikut mencangkul tanah kuburan itu. Tetapi lagi-lagi hal yang sama dialami oleh mereka. Tanah kuburan itu tetap keras dan tak bisa dicangkul. Keluarga almarhum pun panik setengah mati. Para pelayat juga tak mengerti dengan kejadian janggal ini. Beberapa pelayat lain pun mencoba turun tangan untuk mengayunkan cangkul, dan hasilnya tetap nihil. Lubang kubur itu tetap tak bisa ditimbun kembali dengan tanah. Para pelayat pun mulai menyerah. Salah seorang pelayat pun menanyakan hal ini kepada Pak Modin Suraji. Pak Suraji orang yang biasa mengurus jenazah di kampung Citayam ini. Ada apa dengan tanah gundukan ini? Kami sudah tidak sanggup mencangkul lagi, ucap salah seorang pelayat sambil memandang ke arah Pak Suraji. Pak Suraji hanya menghela nafas. Ia tak tahu apa yang harus diperbuat. Tapi jenazah harus dikuburkan. Tanah galian itu haruslah ditimbun kembali ke liang kubur. Ia pun berpikir sejenak, lalu melangkah mendekati ke liang kubur. Sejurus kemudian, Pak Suraji bercerita tentang kehidupan almarhum di masa lalu. Bapak-bapak yang hadir di sini, mungkin ini kejadian yang aneh yang pernah kita temukan. Tapi di balik semua ini, tentu ada hikmahnya. Mungkin ini balasan Allah terhadap almarhum. Sebab semua yang ada di sini, saya yakin kenal dengan almarhum. Sebenarnya, saya tidak mau menceritakan tentang riwayat almarhum, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Inilah bukti nyata di depan mata kita, sebagai balasan dari pemimpin yang jolim. Kita semua tahu bahwa almarhum adalah dulunya lurah di kampung ini. Tetapi dia bukannya menjadi panutan, malah menjadi orang yang kurang ajar. Ia suka mengambil tanah anak yatim dan diklaim sebagai tanah milik desa, lalu dijualnya. Alasannya untuk pembangunan. Padahal itu adalah untuk menumpuk kekayaan pribadinya. Pemimpin kita ini rupanya juga tak mengindahkan larangan Allah. Ia sering berbuat zina dan menggauli istri orang. Para pelayat menggeleng-gelengan kepalanya, terheran-heran dengan setumpuk kelakuan jahat dari almarhum. Lalu Pak Modin Suraji menarik nafas panjang, kemudian meminta kerelaan para pelayat untuk memanjatkan doa. Setelah doa dipanjatkan, Pak Modin Suraji memerintahkan kepada 3 orang,
untuk segera memegang cangkul dan mengayunkan alat itu ke gundukan tanah di kanan kiri liang kubur. Di luar dugaan, ternyata tanah gundukan itu tidak lagi sekeras batu. Segumpal tanah sedikit demi sedikit menutupi liang kubur itu. Dan akhirnya, kubur Mbah Kusno tertutup dengan tanah. Lalu para pelayat pulang beriringan. Di dalam hati mereka, tersimpan catatan muram tentang riwayat almarhum. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.